pagi saudara-saudara, masih bersama Bu Lili di chapter 16 ini, yaitu Current Liabilities Management. Dalam bagian ketiga ini, saya akan menyampaikan masalah line of credit. Jadi saudara-saudara, selain spontaneous debt, bank loan, maka line of credit itu juga menjadi salah satu sumber pendanaan yang penting bagi perusahaan. Apa sih sebenarnya a line of credit itu? Jadi line of credit ini merupakan sebuah agreement, sebuah perjanjian antara bank komersial dan perusahaan. Dalam rangka bank itu akan memberikan pendanaan tanpa jaminan yang bersifat jangka pendek yang memungkinkan bagi perusahaan bisa menggunakan dana tersebut. Jadi bank akan memberikan secara available fund bagi perusahaan. Ya, jadi line of credit ini biasanya cukup laris, saudara. Maksudnya laris itu cukup diminati dan banyak perusahaan juga yang menggunakan line of credit. Hanya saja di dalam line of credit ini memang ada sebuah aturan ya, saudara. Aturannya adalah akan diberlakukan compensating balance, yaitu sebuah persentase tertentu yang menjadi account balance bagi borrower dalam rangka bank akan memberikan kreditnya. Oke, mari untuk memperjelas kita bisa lihat contoh di Estrada Graphics Company ya. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain grafis ini ya, dia meminjam $1 million dengan sistem line of credit agreement. Bunga yang dibebankan oleh bank kepada Estrada adalah sebesar 10%. Berlaku seperti yang tadi Bu Lili sampaikan, ada sebuah compensating balance. Di sini compensating balance-nya adalah sebesar 20% dari nilai jumlah yang dipinjam. Sehingga 20% kita kalikan dengan $1 juta akan keluar $200.000. Ini menunjukkan yang bisa dipinjam perusahaan untuk digunakan adalah senilai 800.000. Sementara bunganya tetap dibebankan senilai 1 juta. Maka beban bunganya adalah 100.000. 10% dikalikan 1 juta. Begitu, saudara. Mari kita lihat effective annual rate-nya. Effective annual rate seperti rumus yang sudah kita pelajari tadi ya di bagian pertama itu senilai 100.000 dibagi 800.000. Bukan dibagi 1 juta, saudara, karena memang yang tersedia secara aktual untuk bisa digunakan itu 800.000. Berarti bunganya adalah 12,5%. Line of credit karena ada sebuah syarat tadi, yaitu berapa? Ada compensating balance senilai 20%, menyebabkan perhitungan efektif annual rate-nya menjadi 100.000 dibagi 800.000. Tampak 2,5% lebih mahal dari stated rate-nya. Kita lanjutkan contoh ini. Bagaimana kalau compensating balance-nya turun, bukan 20%, tetapi hanya 10%. Itu akan diikuti dengan penurunan efektif annual rate-nya, saudara. Kalau tadi 20% compensating balance-nya, maka yang menjadi efektif annual rate-nya senilai 12,5%. Mahal ya. Karena tadi compensating balance-nya 20%. Kalau compensating balance-nya turun 10%, kita hitung lagi, maka
efektif annual rate-nya menjadi 11,1%, yaitu dari 100.000 dibagi 900.000. Kalau tadi kan dibagi 800.000. Demikian terus, Dara, cara perhitungannya akan sama tergantung dari compensating balance-nya itu berapa persen. Semakin tinggi compensating balance-nya, jelas efektif annual rate-nya juga akan naik, saudara. Ya. Sekarang kita masuk kepada line of credit yang kedua. Ini disebut dengan revolving credit agreement. Apa itu? Dalam pembahasan untuk revolving credit agreement, ini harus dimengerti adalah jenis line of credit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya atau kepada perusahaan dengan menggaranti perusahaan untuk siap disediakan sejumlah dana dari bank. Intinya, sekarang perusahaan ini butuh dana berapa dalam 1 tahun ini. Ketika perusahaan menyatakan dia butuh dana 2 miliar dalam 1 tahun, maka disiapkan oleh bank. Entah dipakai seluruhnya atau tidak, itu disiapkan oleh bank senilai 2 miliar. Itu yang disebut dengan revolving credit agreement. Karena bank harus mencadangkan senilai 2 miliar dalam 1 tahun tadi, maka bank akan membebankan yang namanya commitment fee. Disebut commitment fee ini adalah fee yang harus dibayarkan oleh perusahaan dikarenakan bank sudah menyiapkan sejumlah dana khusus untuk perusahaan tersebut. Kita lihat langsung contoh perhitungannya, misalnya adalah perusahaan ini membutuhkan 2 juta dolar. Dia mengikat 2 juta dolar ke bank dengan sistem revolving credit agreement. Ternyata dalam 1 tahun setelah dilihat oleh pihak bank dan dihitung, perusahaan tidak menggunakan 2 miliar dolar. Perusahaan hanya menggunakan 1,5 miliar dolar. Nah, bagaimana perhitungannya kalau seperti itu? Perhitungannya pertama itu harus masuk komitmen fee dulu. Komitmen fee-nya itu misalnya adalah sebesar 0,5% atau 0,5%. Maka karena bank sudah menyiapkan senilai 2 juta dolar, namun perusahaan hanya memakai 1,5 juta dolar, berarti 500.000 yang disiapkan oleh bank itu menganggur dong. Nah, atas keadaan seperti itu, bank tetap saudara akan mengenakan beban bunga atau yang disebut di sini istilahnya adalah komitmen fee. Yang kita lihat adalah 500.000 ini tadi dikalikan komitmen fee-nya 0,5%, yaitu sebesar 2.500 dolar. Mengapa harus seperti itu? Karena uang ini memang sudah dikunci oleh bank, tidak dipinjamkan kepada siapa-siapa, tetapi memang dicadangkan untuk REH company, gitu ya. Sehingga dipakai maupun tidak dipakai itu tetap harus dibebankan bunga. Selain 2.500 dolar yang menjadi komitmen fee-nya, maka atas pemakaian 1.500.000 dolar ini tetap harus membayar bunga kan saudara. Jika diasumsikan atas pemakaian 1,5 juta dolar ini, itu bunganya adalah 112.500, maka total bunga yang dibayarkan oleh perusahaan adalah 112.500 ditambah komitmen fee 2.500. Dibagi dengan yang dipakai memang adalah 1.500.000 dolar. Akan keluar angka efektif interest-nya adalah 7,67%. Demikian saudara perhitungannya untuk revolving credit. Kita sekarang masuk sumber pendanaan berikutnya dari short term loans. Namanya adalah commercial paper. Kalau commercial paper itu utangnya perusahaan kepada masyarakat. Ya, saudara.
Kenapa kepada masyarakat? Karena commercial paper ini akan dijual oleh perusahaan melalui bank sebagai intermediaries-nya, dan oleh bank akan ditawarkan kepada umum atau masyarakat. Commercial paper itu punya waktu jatuh tempo bisa 3 hari atau bisa 270 hari. Begitu, itu length of period dari jangka waktu commercial paper. Dan setiap kali isu itu biasanya ditetapkan per satuan 100.000 US dollar. Ya, ini juga banyak diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan finance company, manufacturing firm, ya, menjadi salah satu sumber pendanaan jangka pendek juga. Ini kita bisa lihat ya cara perhitungan efektif interest rate-nya juga. Kalau perusahaan Bertram itu menerbitkan commercial paper senilai 1 juta dolar dan itu length of time-nya adalah 90 hari jatuh temponya. Kemudian dijuallah itu kepada masyarakat 990.000. Jadi buyer itu akan membeli senilai 990.000, namun saat jatuh temponya 90 hari, maka buyer atau pihak yang membeli commercial paper itu akan dibayarkan 1 juta oleh Bertram Corporation. Artinya Bertram itu membayarkan bunga 10.000 kan kepada siapa? Kepada buyernya. Kalau kita hitung, maka selama 90 hari itu 10.000 dibagi 990.000, mengeluarkan suku bunga senilai 1,01%. Bagaimana efektif interest rate-nya? Karena ini kan 90 hari, seperti biasa, kita masukkan rumusnya 1 plus quoted rate-nya ini, kemudian kita pangkatkan dengan frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun, yaitu 365 dibagi 90 atau 4,06, harus kita kurangi 1. Inilah nilai efektif annual rate dari 1,01%. Itu efektif annual rate-nya senilai 4,16%. Demikian saudara, topik bahasan tentang revolving line of credit yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga para mahasiswa memahami dan mempunyai kemampuan untuk memilih sumber-sumber pendanaan mana yang sebenarnya menguntungkan bagi perusahaan. Selamat pagi.